Hai guys, balik lagi nih ke episode yang nomor 3, yaitu tentang language assessment. Sekarang kita bahas yang subjective test, karena di video sebelumnya aku udah bahas tentang subjective test. Mari kita buka. Kita mulai dari index difficulty tentang subjective test. Nah, rentang nilai subjective test itu antara kisaran dari angka 1 sampai 5. Jadi misalnya kita soal-soal uraian gitu, jangan sampai ngasih nilai 0 sama murid-murid kita. Oke. Kita mulai ya. Di sini aku udah punya data. Ini ada satu soal yang easy, satu soal difficult, dan 3 soal yang medium. Cara nentuinnya juga sama yang kemarin tentang objective test. Cara nentuin correct answer-nya yaitu sama dengan, atau biar lebih jelas aku buka, sama dengan sum buka kurung kita ke bagian item paling atas, siswa A klik, lalu kita klik tekan lama kotak yang di kanan bawah, tarik sampai ke huruf Y di sini. Nanti hasilnya akan muncul di sebelah correct answer di sini. Aku ulangin ya. Rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung B8 atau siswa paling atas item nomor 1 sampai item nomor 1 dengan siswa yang paling terakhir, atau kita blok dari atas sampai bawah, student paling atas sampai student paling bawah. Semuanya sama ya pengerjaan soalnya. Terus untuk yang di laptop itu justru lebih gampang sih kalau menurutku, untuk supaya kita tidak perlu menghitung lagi dengan rumus yang sama, yaitu kita klik di sini, lalu nanti dekatkan kursor kita ke kotak kecil ini yang warna hijau di bawah ini sampai tambah tanda plus kecil, lalu tekan, tarik ke bagian paling kanan sampai ujung di bawah item paling terakhir, siswa paling terakhir, lalu enter. Sekarang kita nentuin ID-nya. Gimana cara nentuin ID-nya? Hampir sama dengan yang objective test kemarin, yaitu dengan correct answer dibagi 5 kali 25. 5 ini didapat dari total soal maksimum yang bisa diperoleh. Karena ini subjective test yang memiliki rentangan nilai, maka kita ambil rentangan nilai yang paling atas, yaitu 5 dikali 25. 25 ini student kita. Misalnya kita punya 30 siswa, maka rumusnya diganti 5 dikali 30. Oke.
Untuk menentukan untuk rumus di Excelnya seperti ini, sama dengan buka kurung sum buka kurung correct answer yang 112 ini ya, 112 ini, garing atau per, buka kurung 5 dikali atau bintang 25, lalu tutup kurung 3 kali. Saya ulang ya, yaitu sama dengan buka kurung sum buka kurung correct answer, B33 ini correct answer, dikurangi atau garis miring atau bagi buka kurung 5 dikali 25, 5 ini item maksimal, nilai maksimal, dikali 25 yaitu student, lalu tutup kurung 3 kali, kemudian dicentang, atau kalau di komputer atau laptop bisa langsung di enter. Untuk menentukan easy, medium, dan difficultnya sama seperti yang objective test, yaitu rentangan yang easy 0,8 ke atas. Jadi di sini karena 0,896 maka termasuk 896, maka itu termasuk soal yang mudah atau easy. Kita lanjut ke yang medium. Medium rentangan nilainya dari 0,3 sampai 0,79, karena di sini 0,72, maka soal ini termasuk medium. 0,728 itu sama saja dengan 0,72. Bedanya hanya di desimal terakhir. Terus kita lanjut ke yang difficult. Cara yang difficult yaitu rentangan nilainya di bawah dari 0,2. Dan rentangan nilainya yaitu 0,3 sampai 0. Jadi kurang dari 0,3 itu merupakan soal yang difficult. Karena di sini 0,264 atau 0,26, maka soal ini termasuk soal yang difficult. Ini cara menentukan nilainya yaitu sama dengan sum, lalu klik di sini inisial student paling pertama, item paling pertama, lalu ditarik sampai ujung, lalu enter atau centang. Cara menentukan discrimination powernya yaitu kita ambil 10 nilai good student atau nilai paling tinggi dan 10 nilai paling rendah. Ini saya khususkan yang untuk 25 anak saja ya. Jadi kalau misalnya kalian punya 40 siswa, maka kalian boleh ambil 15 siswa yang nilainya paling tinggi dan 15 siswa yang nilainya paling rendah. Kemudian total CR ini rumusnya yaitu sama dengan correct answer tadi, yaitu sama dengan sum, kita blok, buka kurung, blok dari yang atas, dari inisial SS inisial yaitu G, item pertama, student pertama, item pertama, lalu di blok sampai bawah
tutup kurung, lalu centang. Lakukan hal yang sama untuk selanjutnya. Kemudian yang low student, caranya sama, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita klik yang paling atas, lalu blok ke bawah, lalu enter. Terus gimana caranya nentuin DP atau discrimination power, yaitu rumusnya sama dengan yang objective test, tapi hanya dikali dengan 5 atau total nilai paling maksimum, yaitu kita langsung ke rumus di Excelnya, yaitu sama dengan sum buka kurung B54 ini total correct answer atau total CR good student dikurangi B69 ini total correct answer low student, buka kurung garing atau bagi buka kurung 3 kali, lalu 1 garing 2 buka kurung bintang 25 buka kurung bintang 5 buka kurung. Nah, 25 ini merupakan jumlah siswa keseluruhan, dan 5 ini nilai maksimum yang bisa diperoleh satu siswa di dalam satu item. Jadi karena ini nilai soal esai, maka poin yang didapat mempunyai rentangan nilai 1-5. Kemudian centang atau enter. Kita tentuin omit, revise, and good tasnya ya. Kalau omit ini rentangannya yaitu kurang atau sama dengan 0,2. Jadi nilai yang di bawah 0,2 merupakan soal yang harus kita ganti atau omit, kita tandain O. Terus kita lanjut ke R. R ini apa sih? Revise. R ini revise atau soal yang perlu direvisi. Rentangan nilainya yaitu dari 0,2 sampai 0,3. Jadi karena di sini 0,256 atau bisa kita baca 0,2, ini termasuk nilai yang harus direvisi atau soal yang harus direvisi. Kita lanjut ke yang good. Yang good ini rentangan nilainya yaitu 0,3 sampai 1. Jadi jika nilainya di atas dari 0,3, misalnya seperti yang di contoh ini 0,304 atau 0,3, maka soal tersebut merupakan good atau soal yang gak perlu diganti, soal yang bagus gitu. Untuk easy, medium, dan difficult yang tadi di subjective test yang awal, index difficulty, syaratnya soal yang easy dan difficult harus lebih sedikit dari medium. Jadi misalkan kita punya 10 soal, 2 soal medium, terus sisanya difficult dan easy. Difficultnya misalnya 5, maka nilainya maka soal tersebut harus diganti atau tidak seimbang. Oke, mungkin cukup sekian tentang subjective test, index difficulty, and
discrimination power. Terima kasih udah tonton video ini. Terakhir dari saya,